Oke, kita hari ini mau bahas sebuah kisah yang benar-benar luar biasa dari dunia sepak bola Indonesia. Ini bukan cuma soal dua pemain jago ya, ini cerita tentang ikatan saudara kembar, tentang gimana mereka bikin sejarah, dan soal ketangguhan mereka ngadepin semuanya. Ini dia, kisah si kembar Yakob dan Yance Sayuri. Jadi, kita mulai dari sebuah momen yang benar-benar pertama kalinya terjadi dalam sejarah timnas kita. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah pencapaian yang bisa dibilang membuka lembaran baru buat skuad Garuda. Nah, bagian pertama, mengukir sejarah. Kita bakal lihat gimana ceritanya dua saudara kembar ini bisa jadi yang pertama banget di skuad Garuda. Coba deh ingat-ingat tanggal ini, 28 Maret 2023. Ini hari bersejarah di mana Yakob dan Yance Sayuri akhirnya buat pertama kalinya lari di lapangan yang sama pakai seragam Garuda di dada. Wow, momen ini langsung ngukir nama mereka di buku sejarah sepak bola Indonesia. Oke, lanjut ke bagian kedua. Perjalanan mereka ini bukan kayak cerita pemain bola kebanyakan loh. Mereka nggak mulai dari akademi mewah atau kota besar. Justru sebaliknya, mereka datang dari tempat yang jauh banget. Yang bikin pencapaian mereka jadi makin gila lagi. Coba bayangin, datang dari Kepulauan Yapen di Papua, daerah yang bisa dibilang cukup terpencil, tanpa latihan di akademi sepak bola formal sama sekali. Tapi bakat alami mereka itu luar biasa. Saking bersinarnya sampai akhirnya ditemuin sama legenda sepak bola kita, Coach Edward Ifak Dalam. Ini bukti nyata kalau talenta hebat itu bisa datang dari mana aja kan? Nah, meskipun kembar, di lapangan mereka ini dua kekuatan yang beda banget. Ada Yakob atau Yasa, si penyerang sayap kanan yang lincah yang debutnya lebih dulu di timnas. Terus ada Yance, panggilannya Yan, bek kiri yang tangguh yang akhirnya nyusul saudaranya. Peran beda, tapi justru itu yang bikin mereka klop banget di lapangan, saling lengkapin. Dan bakat mereka ini bukan cuma cerita doang loh, ada hasilnya, ada buktinya. Apa itu? Satu trofi juara Liga 1 bareng PSM Makassar. Mereka itu bukan cuma main bagus, mereka itu juara. Titik. Sekarang, bagian 3, ikatan yang tak terpisahkan. Di balik semua skill individu mereka, ada satu koneksi yang unik banget. Koneksi yang bikin mereka jadi duet yang bahaya banget buat lawan. Jadi Yance ini dapat penghargaan Assist of the Year dari PSSI. Keren banget kan? Pengakuan buat visi bermainnya yang emang top. Tapi yang bikin penghargaan ini jadi spesial banget itu bukan cuma asisnya, tapi ke siapa asis itu dia kasih. Latar ceritanya pas banget nih, pertandingan penting, tensinya tinggi lawan Persis Solo, momen-momen penentuan. Terus ada satu umpan mateng yang dikasih, umpan yang akhirnya dinobatin jadi yang terbaik sepanjang musim itu. Dan coba tebak, siapa yang nerima umpan cakep itu? Ya siapa lagi kalau bukan saudara kembarnya sendiri, Yakob, yang langsung nyelesain jadi gol. Ini bukan lagi soal kerjasama tim biasa, ini udah kayak telepati, koneksi batin yang cuma dimilikin sama saudara kembar. Oke, kita masuk ke bagian 4. Perjalanan mereka nggak selalu mulus, nggak selalu di atas. Mereka juga ngadepin tantangan-tantangan berat yang benar-benar nguji kekuatan fisik dan, yang lebih penting, mental mereka. Kita bakal lihat sebuah momen yang cukup bikin ngeri yang terjadi langsung di tengah lapangan. Ini jadi pengingat buat kita semua soal resiko yang harus dihadapi para atlet profesional di setiap pertandingan. Ini dia kronologinya. Sebuah bola kenceng banget kena tepat di ulu hatinya Yanci. Buat yang belum tahu, itu titik yang sensitif banget. Akibatnya, dia langsung pingsan di tempat dan harus cepat-cepat dibawa ambulans ke rumah sakit. Momen ini nunjukin betapa bahayanya olahraga ini, sekaligus nunjukin betapa kuatnya Yance bisa ngelewatin itu semua. Kalau tadi ujian fisik, ternyata ada lagi ujian yang lebih berat. Tantangan yang datang dari luar lapangan. Serangan yang keji, yang nyerang langsung ke jati diri mereka sebagai manusia. Coba kita dengerin langsung dari Yakob. Kata-katanya nusuk banget. Pelecehan rasis itu bukan cuma buat dia, tapi juga nyerang keluarganya, anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya. Ini udah bukan lagi soal kritik sepak bola. Ini serangan personal yang jahat banget. Terus apa yang mereka lakuin? Mereka nggak tinggal diam, mereka nggak biarin aja, mereka lawan. Mereka bawa masalah ini ke jalur hukum, laporin akun-akun itu ke polisi. Ini benar-benar tindakan yang butuh keberanian besar buat ngelindungin harga diri keluarga mereka. Salut banget. Nah, setelah ngelewatin badai yang begitu besar, perjalanan mereka berlanjut lagi. Kita masuk ke babak berikutnya, awal yang baru. Dan tentu saja mereka ngelangkahinnya bareng-bareng. Langkah mereka selanjutnya adalah ke Malut United. Keduanya tanda tangan kontrak di sana. Durasinya juga sama,
Ini kayak ngegasin lagi kalau karir mereka itu ya satu paket. Perjalanan yang mereka tempuh sebelahan, sebagai satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Dan kalau kita lihat karir Yakob sejauh ini, angkanya ngomong sendiri. Dari Barito Putra, terus ngerasain puncak kejayaan bareng PSM, sekarang di Malut United, dan pastinya jadi andalan buat timnas Indonesia. Benar-benar rekam jejak yang impresif. Jadi mereka datang dari tempat jauh, bangkit dari cedera parah, dan berani melawan rasisme buat bisa berdiri di puncak. Mereka udah ngebuktiin banyak hal. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Sejarah apa lagi yang bakal ditulis sama si kembar Sayuri ini? Kita tunggu aja.